Apa negara kuno raksasa? Beberapa orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, terutama para biksu yang matanya tiba-tiba berbinar ketika mendengar nama itu. Bang! Salah satu biksu berjanggut panjang sangat bersemangat hingga dia menghancurkan cangkir teh di tangannya. Kemudian dia menatap pria berpakaian hijau dengan mata membara dan bertanya dengan tidak sabar. Apakah yang dikatakan putra suci itu benar? Pria berbaju biru itu tersenyum percaya diri dan berkata dengan bangga. Saint-san ini tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Lihatlah ini. Setelah mengatakan itu, pria berbaju hijau yang berpura-pura menjadi Ning Jie mengeluarkan topeng tanah liat dari lengannya. Meskipun topeng itu sedikit rusak, rune berwarna-warni dan indah yang terukir di atasnya tampak sangat mempesona. Topeng yang sangat indah dan cantik ini memberi orang perasaan misterius dan sekilas tidak terlihat seperti sesuatu dari dataran tengah. Pria berbaju hijau itu juga tidak pelit. Dia dengan murah hati menyerahkan topeng warna-warni yang rusak di tangannya kepada orang-orang di sekitarnya yang memungkinkan mereka untuk memeriksanya. Topeng yang rusak itu dioper dari satu tangan ke tangan lain di antara kerumunan setelah beberapa orang yang berpengetahuan melihatnya. Ekspresi mereka menjadi serius, jelas bahwa topeng yang rusak itu sangat tidak biasa dan menyerupai relik dari negara kuno raksasa yang legendaris. Akhirnya seseorang tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Topeng Tistis memang merupakan benda dari negara kuno raksasa yang dijelaskan dalam buku. Mungkinkah ini benar? Itu tidak mungkin. Kerajaan raksasa kuno hanyalah negara yang hilang dalam legenda. Mungkinkah legenda itu benar? Mungkinkah kerajaan raksasa kuno benar-benar dapat muncul di dunia? Sir Sein, di mana tepatnya negara kuno raksasa ini? Bawa kami ke sana dengan cepat. Semua orang berbicara sekaligus. Jelas terkejut dengan berita sebesar itu. Pria berbaju hijau yang berpura-pura menjadi Ning Jie melihat bahwa rencananya setengah berhasil dan sedikit kejutan melintas di matanya, tapi dia menyembunyikannya dengan baik. Dia tidak terburu-buru untuk memberitahu semua orang, tetapi duduk dengan teguh di kursi memicingkan matanya dengan tenang seolah-olah dia sedang membangkitkan selera semua orang. Mereka yang ingin tahu berita itu bergegas maju untuk menuangkan anggur baginya dengan sanjungan. Saat ini Ning Jie yang sedang duduk di lantai 2 mengamati semua ini dengan tenang sambil bermain dengan cangkir teh di tangannya dan bergumam pelan. Negara kuno raksasa. Faktanya, dia masih agak asing dengan nama ini seolah-olah dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Melihat orang-orang ini sangat terobsesi dengan negara kuno raksasa, Ning Jie juga menjadi tertarik. Dia bertanya kepada pelayan yang sedang menonton kesenangan di dekatnya. Anak muda, tolong beritahu saya, di mana negara raksasa kuno yang disebutkan di bawah? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan batu roh tingkat rendah dan meletakkannya di atas meja. Ketika pelayan melihat batu roh di atas meja, matanya tiba-tiba berbinar. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Ning Jie, dan buru-buru menghampiri Ning Jie dan menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Setelah beberapa saat, setelah penjelasan rinci pelayan itu, Ning Jie akhirnya mengerti apa negara raksasa kuno ini. Negara raksasa kuno adalah negara kuno yang beredar dalam legenda daerah perbatasan. Jika itu hanya negara terpencil kecil, tidak akan mengherankan, tetapi hal aneh tentang negara raksasa kuno ini terletak di tempat lain. Konon negara raksasa kuno adalah dunia yang benar-benar terbalik. Yang disebut terbalik berarti bahwa segala sesuatunya berbeda dari dunia luar. Di dunia luar, orang yang dianggap cantik dan tampan dianggap sangat jelek di negara raksasa kuno. Permata dan batu spiritual yang dianggap sangat berharga di dunia luar dicemooh di negara raksasa kuno. Di negara kuno raksasa, kata-kata kotor sebenarnya sangat indah dan segala sesuatu yang lain selalu merupakan kebalikan dari dunia luar. Alasan mengapa orang-orang itu ingin pergi ke negara kuno raksasa adalah untuk dapat memasuki negara kuno raksasa dan mendapatkan permata dan batu spiritual yang mereka cemooh seperti memungut sampah. Setelah mempelajari semua ini, Ning Jie mengerti lebih banyak dan pada saat yang sama minatnya pada negara kuno raksasa menjadi lebih kuat. Saat Ning Jie sedang berpikir, pria berbaju biru di lantai bawah sudah memulai langkah selanjutnya dari rencananya. Dia berpura-pura malu dan berkata, sebenarnya, tidak sulit untuk membawamu ke negeri kuno raksasa, tetapi kurasa kalian semua mengerti bahwa segala sesuatu ada harganya. Mata semua orang merah karena marah saat ini, dan mereka dengan murah hati mengeluarkan tabungan mereka dan memberikannya kepada pria berbaju biru yang berpura-pura menjadi Ning Jie. Lagi pula, jika benar-benar ada kesempatan untuk memasuki negeri kuno raksasa, maka sumbangan kecil ini tidak ada artinya. Namun, pria berbaju biru itu tidak menolak semua uang. Dia berkata dengan bangga, saya memahami keinginan Anda untuk memasuki negara kuno raksasa, tetapi tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki negara kuno raksasa. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, kamu akan mati jika kamu pergi ke sana. Arti kata-kata pria berpakaian hijau itu sangat jelas. Dia tidak akan membawa orang biasa bersamanya jika dia melakukannya. Dia harus membawa orang dengan kekuatan. Oleh karena itu, banyak orang menghela napas dengan penyesalan. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria berbaju hijau, Lao Liu di lantai atas menggaruk kepalanya dengan tangannya dan berkata kepada Ning Jie dengan bingung. Bos Wat, menurutmu apa yang akan dilakukan anak ini? Bab 370 Keindahan Orang Suci. Ning Jie meminum tehnya perlahan dan tersenyum lembut. Tidakkah kamu mengerti? Lao Liu menggelengkan kepalanya karena malu. Ning Jie tidak menjawab secara langsung tetapi melihat Mu Kingsway di sampingnya dan berkata kepadanya dengan nada menggoda. Menurutmu apa Kingsway? Dulu, Ning Jie memanggil Mu Kingsway Saint Maiden. Tetapi sekarang hubungan antara keduanya sudah sangat akrab. Ning Jie hanya memanggilnya dengan namanya.
Mu Qingsui merasakan tubuhnya bergetar dan wajahnya sedikit memerah ketika Ning Jie memanggilnya dengan begitu mesra di depan umum. Wajah Mu Qingsui sudah cantik. Dan hari ini dia bahkan memakai sedikit pemerah pipi berwarna merah. Wajahnya yang putih sekarang memerah, bibirnya sedikit terbuka dan ada aroma harum di antara gigi mutiaranya. Ditambah dengan temperamennya yang lembut dan dewasa, dia tampak seperti pedang yang sangat tajam yang bisa membunuh pria. Tidak hanya itu, dia juga memelototi Ning Jie dengan sedikit kebencian, yang membuatnya terlihat semakin menawan dan membuat Ning Jie tertegun sejenak. Meskipun Mu Qingsui merasa sedikit malu, dia dengan cepat pulih dan berkata dengan tenang. Saya pikir penipu itu mungkin benar-benar tahu lokasi dari negara kuno raksasa yang legendaris. Tetapi dia tidak cukup kuat untuk menyerbu sendirian, jadi dia keluar untuk menggunakan nama Anda untuk menyebarkan berita, mencoba untuk memenangkan lebih banyak biksu dan memasuki negara kuno raksasa bersama-sama. Setelah mendengarkan penjelasan Mu Qingsui, Ning Jie mengangguk puas dan berkata tanpa malu-malu. Tidak ada yang lebih mengenal saya daripada Qingsui. Ning Jie juga menduga bahwa pria berbaju biru yang berpura-pura menjadi dirinya pasti telah memperoleh fragmen asal keberuntungan secara kebetulan dengan berkat keberuntungan. Dia menemukan lokasi negara kuno raksasa sehingga dia membuat rencana seperti itu. Entah mengapa ketika Mu Qingsui mendengar kata-kata Ning Jie, dia tidak bisa menahan diri untuk menggali jari-jari kakinya ke sol sepatunya. Pada saat ini dia hanya ingin memberi Ning Jie pukulan vagina. Siapa yang membuat pria bau ini menggodanya dengan obrolan manisnya sepanjang hari? Lao Liu sama sekali tidak menyadari godaan Ning Jie dengan Mu Qingsui, tetapi menamparkan pahanya tiba-tiba menyadari. Saya mengerti, jika itu masalahnya, maka dia ingin membawa beberapa orang untuk mati, dan kemudian dia bisa memetik hasilnya. Ning Jie tidak menjawab, tapi hanya tersenyum tipis. Lao Liu memandang pria berbaju biru yang berpura-pura menjadi Ning Jie di bawah lagi dan kemudian berkata dengan marah. Pria ini sangat jahat. Ning Jie mengambil cangkir teh meminum teh di dalamnya kemudian berdiri dan berkata. Oke, mari ikut bersenang-senang. Pria berpakaian hijau di lantai bawah sudah memenangkan lebih dari selusin kultivator independen sekarang meskipun orang-orang ini tidak terlalu kuat. Justru karena kekuatan mereka yang lemah sehingga mereka dapat dibodohi oleh pria berpakaian hijau. Jika ada seorang kultivator di alam pendirian fondasi di tempat kejadian, penipu itu akan terungkap di tempat. Sama seperti pria berpakaian biru masih membuat janji-janji besar kepada orang-orang itu. Dia melihat seorang pria muda dengan penampilan mengesankan berjalan ke arahnya. Di belakang pria itu ada seorang wanita cantik dan seorang pria kekar berwajah gelap yang tampak seperti pelayan. Saat pria berbaju biru melihat Mu Qingsui, sulit baginya untuk berpaling. Dia telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun dan mengaku telah melihat banyak keindahan. Tetapi pada saat ini dia sangat percaya bahwa apa yang disebut keindahan itu bahkan tidak sepersepuluh dari wanita di depannya. Saat ini, dia bahkan menduga bahwa Ning Jie yang legendaris pun mungkin tidak memiliki wanita secantik itu di sisinya. Tetapi dia belum pernah melihat Ning Jie sebelumnya, bahkan jika Ning Jie sendiri berdiri di depannya, dia tidak akan mengenalinya. Ning Jie perlahan berjalan ke depan pria berbaju hijau dan berhenti. Dia menatapnya dan berkata dengan senyum tumpul. Saudara, apakah Anda akan pergi ke negeri kuno raksasa? Berapa banyak dari kami yang akan Anda bawa? Pria berbaju hijau itu menatap Ning Jie dengan saksama untuk beberapa saat, lalu melirik Mu Qingsui lagi, dengan ekspresi penuh hasrat dan keengganan di matanya. Namun, dia adalah orang yang melakukan hal-hal besar pada akhirnya dan dia tahu bahwa nafsu adalah pedang yang tergantung di atas kepala seseorang. Saat ini, dia tidak boleh jatuh cinta romantis. Memasuki negara kuno raksasa adalah hal yang paling penting. Saya khawatir tidak. Saya sudah memberitahu Anda bahwa orang biasa tidak bisa memasuki negara kuno raksasa. Saya lihat Anda semua adalah orang biasa. Jadi sebaiknya Anda menyerah pada ide ini sesegera mungkin. Pria berbaju hijau itu dengan tegas mengatakan bahwa dia menginginkan orang-orang yang berguna baginya dan dia tidak ingin membawa Ning Jie dan beban lainnya. Ning Jie tidak kesal ketika mendengar ini. Dan berkata dengan tenang kepada pria berpakaian hijau. Bisakah Anda berbicara sebentar dengan saya? Pria berpakaian hijau itu sedikit terkejut karena tidak tahu apa yang ingin Ning Jie lakukan. Ning Jie melanjutkan hanya beberapa kata, tidak akan lama. Pria berbaju hijau tidak ingin lagi terikat oleh Ning Jie. Jadi dia harus pergi ke tempat yang sepi bersama Ning Jie dan bertanya dengan tergesa-gesa. Katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Aku sedang terburu-buru untuk pergi ke negara kuno raksasa. Ning Jie bertemu pandang dengan pria berpakaian biru itu. Lalu mengangkat sudut mulutnya sedikit mengungkapkan senyum yang melihat segalanya, dan berkata perlahan. Kamu bukan Ning Jie. Putra suci Sekte Miaoyin, kamu berpura-pura menjadi dia. Pria berpakaian hijau itu terkejut ketika mendengar ini, hatinya tiba-tiba bergetar dan matanya tidak bisa menahan kedutan. Namun meskipun dia terkejut, dia menyembunyikannya dengan baik dah berpura-pura tenang dan berkata. Jangan bicara omong kosong, aku adalah putra suci dari Sekte Miaoyin Ortodoks. Ning Jie tersenyum tipis, matanya tidak menghindar. Dan berkata dengan senyum tipis. Kamu bukan, aku telah melihat putra suci Sekte Miaoyin. Bab 371 terputus pada saat kritis. Aku telah melihat putra suci dari Sekte Miaoyin. Kalimat pendek dan tenang ini menghantam hati pria berbaju biru yang berpura-pura menjadi Ning Jie seperti sambaran petir. Alasan mengapa dia bisa meniru Ning Jie sebagian besar karena di daerah perbatasan ini hampir tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah asli Ning Jie. Putra suci dari Sekte Miaoyin, tetapi sekarang seseorang telah melihat wajah asli Ning Jie, akan mudah untuk mengungkapkannya. Pada saat sebelumnya, pria berbaju hijau itu benar-benar meragukan kebenaran dari apa yang dikatakan Ning, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan Ning, dia melihat mata percaya diri Ning yang membuatnya entah mengapa merasa bahwa pria di depannya mungkin tidak berbohong.
Pada saat ini pria berbaju biru itu panik. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutannya, dan berkata perlahan. Karena itu yang kau katakan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku Majian, murid luar cabang Yuzu dari perkumpulan Huazi. Bolehkah saya bertanya siapa Anda, Saud? Ning Jie pernah mendengar nama perkumpulan Huazi. Perkumpulan Huazi adalah sebuah geng di dalam wilayah Daxia. Kekuatan keseluruhannya tidak kuat tetapi ada di setiap negara kota dan jumlahnya sangat besar membentuk kekuatan yang cukup besar. Namun meskipun perkumpulan Huazi cukup kuat tentu sebanding dengan sekte Miaoyin yang telah diwariskan selama puluhan juta tahun. Ning Jie memandang Maji dan berkata dengan ringan. Kamu benar-benar ingin tahu namaku? Maji mengangguk berulang kali. Karena pria di depannya telah melihat Ning Jie, kemungkinan besar dia adalah tokoh terkenal. Dia adalah orang yang teliti dan harus memahami segala sesuatu dengan jelas sebelum melakukan apapun. Ning Jie tidak ragu-ragu dan berkata dengan senyum tenang. Karena kamu ingin tahu begitu banyak, maka aku akan memberitahumu. Faktanya, aku adalah Ning Jie, putra suci sekte Miaoyin yang kamu tiru. Mendengar kata-kata Ning Jie, Maji tertegun sejenak tetapi dia langsung bereaksi menamparkan pahanya dan tertawa. Saudara, kau benar-benar lucu, aku sudah memainkan trik ini sebelumnya akan tidak berarti jika kau meniruku lagi. Ning Jie mengerutkan kening dan tersenyum tak berdaya. Saya benar-benar Ning Jie. Baiklah, beritahu saja orang lain tentang ini. Saya telah berada di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, bagaimana Anda bisa menipu saya? Sekte Miaoyin macam apa itu ketika putra suci sekte Miaoyin bepergian? Itu pasti acara yang luar biasa, bagaimana bisa seburuk dirimu? Dihadapkan dengan pertanyaan Maji, Ning Jie benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat dan hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maji terus mengajukan pertanyaan dan Ning Jie tidak punya pilihan selain menyebutkan nama acak. Lupakan saja, aku sebenarnya adalah murid luar dari sekte Miaoyin. Nama saya Ye Chen. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ning Jie, Maji berhenti bertanya. Menurutnya, Ning Jie seharusnya diam saja. Bagaimanapun, siapapun yang bisa melihat putra suci sekte Miaoyin pastilah orang biasa. Jika dia adalah murid sekte Miaoyin, itu akan masuk akal. Ternyata saudara Ye Chen dia memang pria yang tampan. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Ini sangat sederhana karena kamu tahu identitas asliku jika kamu tidak memberitahu dunia luar identitas asliku. Kalau begitu aku akan membawamu ke negeri kuno raksasa tanpa syarat. Kamu bisa mendapatkan kekayaan besar di sana tanpa biaya. Bagaimana menurutmu? Ning Jie melihat bahwa tujuannya telah tercapai. Jadi tidak perlu ragu dan dia setuju secara langsung. Setelah mencapai kesepakatan, Maji dengan antusias membawa Ning Jie untuk bergabung dengan tim yang telah dia menangkan. Meskipun semua orang tidak tahu apa yang dikatakan Ning Jie dan Maji untuk membuat Maji begitu antusias menyambutnya ke dalam tim. Sekarang mereka harus setuju tanpa syarat karena identitas palsu Ning Jie dan informasi tentang raksasa Guluo di tangannya. Maji memimpin dan mengarahkan sekelompok orang menuju negara kuno raksasa. Meskipun dia tampak sangat menghormati Ning Jie, dia sudah bergumam dalam hatinya. Jadi, bagaimana jika dia murid sekte Miaoyin? Dia bukan Ning Jie, ketika waktunya tepat di negara kuno Luosa. Aku akan membunuhnya. Saat itu yang wanita cantik itu akan menjadi milikku. TSK. Dia sangat cantik, dia pasti rasanya enak. Pada waktu bersamaan, ribuan mil jauhnya di sekte Miaoyin, Ye Chen yang sedang berlatih dalam pengasingan tiba-tiba bersin, yang membangunkannya dari meditasinya dan mengakhiri latihannya. Ye Chen perlahan membuka matanya, dan ekspresi wajahnya jelas tidak senang. Dia akan menerobos kemacetan tetapi terganggu pada saat ini. Yang sangat mengecewakan. Tetapi dia tidak berdaya dan hanya bisa mengeluh dengan marah. Siapa yang memikirkanku? Bab 372 Ye Chen telah berubah. Ye Chen berpikir lama meninjau orang-orang dan hal-hal yang dia temui baru-baru ini di benaknya, tetapi pada akhirnya dia masih tidak dapat memikirkan siapapun yang akan merindukannya. Sepertinya kita masih harus lebih berhati-hati. Ye Chen berkata perlahan kemudian duduk bersila di atas bantal lagi dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi lagi. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas di antara alisnya. Dan banyak rune misterius tampak samar-samar di dalamnya. Jika Ning Jie ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa benda yang bersinar dengan cahaya keemasan adalah pecahan asal mula keberuntungan. Tentu saja, Ye Chen juga mendapatkannya. Ketika Ye Chen memperoleh fragmen asal keberuntungan, dia tiba-tiba memiliki lebih banyak peluang dan kekuatannya meningkat pesat. Dalam beberapa hari singkat sejak Ning Jie meninggalkan sekte Miaoyin, Ye Chen telah menembus beberapa alam kecil berturut-turut. Namun meskipun kekuatannya meningkat pesat, Ye Chen masih mengingat nasib Lin Bei dengan sangat jelas, jadi dia selalu bersikap rendah hati. Dia berlatih secara diam-diam dan hanya ketika kekuatannya mencapai tingkat yang sebanding dengan Ning Jie, Sein dari sekte Miaoyin, dia akan siap untuk membuat gebrakan dan memberitahu orang-orang dari sekte dan seluruh dunia tentang dirinya. Ye Chen. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa meskipun dia sangat rendah hati dan hampir tidak pernah menunjukkan kekuatannya di depan orang luar, beberapa orang sudah memperhatikannya. Orang yang memperhatikannya tidak lain adalah Wu Ming, seorang murid dari Master Sekte Xin. Saat ini Wu Ming sedang duduk dengan tenang di atap Ye Chen sambil memegang pedang panjang. Diam-diam mengawasi Ye Chen meskipun dia sangat dekat dengan Ye Chen sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya. Alasan mengapa Wu Ming memantau Ye Chen sepenuhnya karena instruksi Ning Jie kepadanya sebelum dia pergi.
Setelah diam-diam mengamati untuk jangka waktu tertentu, meskipun Ye Chen tidak tampak abnormal di permukaan, Wu Ming menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang pria ini baru-baru ini. Hal yang paling menonjol adalah kekuatannya meningkat terlalu cepat. Ini membuat Wu Ming menduga bahwa Ye Chen sedang berlatih teknik terlarang atau keterampilan jahat setelah semua. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen memiliki fragmen asal keberuntungan. Setelah merasakan bahwa Ye Chen telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi lagi, Wu Ming menghilang dari tempat itu dalam sekejap ketika dia berada di tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengeluarkan jimat giok yang ditinggalkan Ning Jie untuknya ketika dia meninggalkan sekte Miao Yin. dia hendak memberitahu Ning Jie tentang kelainan Ye Chen baru-baru ini. Tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa memberitahu Ning Jie hal ini akan terdengar sedikit seperti laporan, yang sama sekali tidak luar biasa. Ini membuat Wu Ming sangat terjerat. Setelah berpikir lama, dia mengulurkan tangannya dan menulis di slip giok komunikasi. Ye Chen berbeda, kekuatannya meningkat pesat. Bagaimana menurutmu? Wu Ming merevisi kalimat pendek ini berkali-kali hingga dia merasa itu cukup mengesankan dan kemudian dia mengirimkannya ke Ning Jie dengan puas. Di luar kota Yuzu, Ning Jie Maji palsu memimpin banyak kultivator yang direkrutnya dari kota Yuzu menuju negara kuno legendaris raksasa. Yang terlemah di antara kelompok orang ini berada di alam kultivasi Qi, dan yang terkuat hanya berada di puncak latihan Qi. jadi meskipun orang-orang ini memiliki motif tersembunyi mereka sendiri, Ning Jie tidak terlalu peduli. Lagi pula, bahkan jika mereka semua digabungkan, dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka semua. Maji sangat menghormati Ning Jie sepanjang jalan, tetapi sebenarnya dia sudah lama ingin mencari tempat terpencil untuk membunuh Ning Jie. Namun Ning Jie tidak pernah memberinya kesempatan apapun, yang memaksa Maji untuk menunda kesempatan untuk membunuh Ning Jie. Ning Jiwo yang mengikuti kerumunan juga menerima pesan dari Wu Ming saat ini. Dia diam-diam membuka slip giok komunikasi dan melihat kata-kata yang dikirim oleh Wu Ming. Setelah membacanya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tentu saja, intuisinya benar. Setelah asal mula keberuntungan hancur, dia memiliki firasat bahwa orang-orang di dunia ini yang mendapatkan fragmen asal mula keberuntungan pasti akan mengalami perubahan yang luar biasa. Adapun siapa yang akan mendapatkan fragmen asal mula keberuntungan itu? Dia tidak yakin. Alasan mengapa Wu Ming diminta untuk memantau Ye Chen hanyalah karena nama Ye Chen terlalu mencolok dan orang-orang harus waspada. Sekarang tampaknya tepat untuk membiarkan Wu Ming memantau Ye Chen. Sangat mungkin bahwa Ye Chen juga mendapatkan fragmen asal keberuntungan, yang menjadi alasan mengapa kekuatannya meningkat pesat. Setelah berpikir beberapa saat, Ning Jie menjawab melalui slip giok komunikasi. Lanjutkan memantau dan beritahu saya jika ada anomali lain. Tepat ketika Ning Jie selesai membalas pesan, dia mendengar Maji, yang memimpin di depan kerumunan, berteriak. Semuanya, perjalanan ini panjang dan kita akan segera memasuki pegunungan. Mari kita istirahat sejenak di warung teh pinggir jalan di depan. Setelah istirahat, kita akan pergi ke pegunungan dalam satu kali jalan. Tidak banyak yang bisa dikatakan, jadi semua orang menyingkirkan senjata mereka dan duduk di warung teh. Pada saat yang sama, Jenderal Liu Yu juga memimpin sekelompok pasukan dan bergegas ke kota Yuzu dengan sikap mengancam. Setelah bertanya dari banyak sumber mata-mata dengan hormat memberitahu Jenderal Yu tentang berita yang telah diperolehnya. Setelah mendengar ini, wajah Jenderal Yu tiba-tiba berubah. Dia menendang mata-mata itu ke tanah dan meraung. Apa Ning Jie hilang? Bab 373 Lembah Teror. Ketika semua orang melihat bahwa Jenderal Yu kehilangan kesabarannya, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Udara menjadi sunyi sesaat. Setelah beberapa saat, Jenderal Yu bertanya dengan marah. Kapan dia pergi? Kemana dia pergi? Mata-mata itu dengan cepat bangkit dari tanah, merangkak di kaki Jenderal Yu, dan menjawab dengan hati-hati. Jenderal, menurut orang dalam di kota Yuzu, Ning Jie berangkat 3 jam yang lalu. Dia merekrut sekelompok orang dan konon akan pergi ke negara kuno raksasa yang legendaris. Dia pergi melalui gerbang barat kota Yuzu. Apa? Negara kuno raksasa? Mendengar nama tempat ini, Jenderal Yu sedikit bingung. Dia telah memimpin pasukannya untuk ditempatkan di wilayah perbatasan kerajaan Xia Agung selama bertahun-tahun dan telah mendengar tentang negara kuno raksasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ning Jie benar-benar membawa anak buahnya ke negara kuno raksasa. Jika orang biasa mengatakan ini, Jenderal Yu tentu saja tidak akan mempercayainya dan akan berpikir itu pasti membual. Tapi sekarang kata-kata ini keluar dari mulut Ning Jie, ada kemungkinan besar bahwa itu benar setelah semua. Ning Jie adalah putra suci dari sekte Miao Yin. Dia pasti punya alasan untuk membawa semua orang ke sana. Mungkin dia benar-benar tahu lokasi negara kuno raksasa. Saat ini, wakil jenderal di sampingnya melihat bahwa Jenderal Yu sudah lama tidak berbicara, jadi dia bertanya ragu-ragu. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pikiran Jenderal Yu terganggu dan dia mengutuk dengan marah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita harus mengejarnya. Jika Ning Jie benar-benar tahu lokasi kerajaan Luoxia kuno, maka kita bisa membunuh Ning Jie untuk menghilangkan kebencian kita dan mendapatkan kekayaan kerajaan Luoxia kuno. Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tetap, wakil jenderal itu berhenti. Meskipun dia sedikit malu, dia tetap mengatakan apa yang membuatnya khawatir. Tetapi negara kuno raksasa ini adalah... Lagi pula alam negara kuno yang hanya ada dalam legenda, kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Jenderal Yu menyela dia dan berkata dengan suara yang mengejutkan. Apa yang bisa salah? Saya telah memimpin pasukan untuk berperang selama bertahun-tahun dan tidak pernah dikalahkan.
Selain itu, saya memimpin 30.000 pasukan paling elit kali ini, yang semuanya berpengalaman dalam ratusan pertempuran. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mengalahkan Ning Jie kecil itu? Wakil jenderal membuka mulutnya sedikit dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jenderal Yu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan memerintah dengan keras. Sampaikan perintah militarku. Semua pasukan mengejar Ning Jie ke arah barat. Ya. 3.000 pasukan elit mulai mengejar ke barat kota Yusu dengan momentum yang kuat untuk menyapu segala sesuatu yang umum. Anda mengendarai kuda putih dan bergegas ke depan pasukan penuh semangat dan vitalitas. Namun ia tidak pernah berharap bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan satu arah. Maji dan Ning Jie serta rombongannya kini telah memasuki kedalaman pegunungan. Tetapi pegunungan ini ditutupi dengan bebatuan keras, bahkan pepohonan pun jarang, hanya sesekali beberapa rumput mati berakar kuat di celah-celah bebatuan. Setelah mereka mendaki 4 atau 5 gunung, sebuah dataran luas muncul di hadapan mereka. Di depan dataran itu terdapat sebuah lembah yang tidak menuju kemanapun. Di kedua sisi lembah terdapat dinding batu terjal yang menjulang ke awan dan menghalangi matahari. Semua orang mendongak ke lembah yang dalam dan merasa diri mereka menjadi sangat kecil. Seseorang ingin langsung pergi ke lembah tetapi dihentikan oleh Maji. Pria itu berbalik dan bertanya kepada Maji dengan bingung. Apa artinya ini? Ning Zhengzi. Ekspresi Maji menjadi sedikit serius dan dia mengumpulkan semua orang dan berkata. Dengarkan aku. Lembah ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk mencapai negara kuno raksasa. Namun, tempat ini penuh bahaya. Jangan bertindak gegabah. Setelah mendengar ini, semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa begitu? Sejauh yang saya tahu, ada serangga aneh yang tersembunyi di lembah ini. Sangat sulit untuk dihadapi. Maji menjelaskan kepada semua orang. Tetapi untuk mencegah siapapun mundur, dia masih menyembunyikan sejauh mana serangga aneh ini dan hanya menyebutkannya dengan santai sambil berbicara ringan. Setelah mendengar kata-kata Maji, semua orang menertawakan Maji, si putra suci palsu dari sekte Miaoyin. Ning Zhengzi, Anda berpengetahuan luas. Anda bahkan tidak akan takut pada satu jenis serangga pun, kan? Kita semua adalah pembudidaya. Tidak bisakah kita mengatasi serangga? Saya pikir Ning Zhengzi masih terlalu berhati-hati. Nama saya Yao Laobu, saya ahli dalam menggunakan racun. Saya sudah melihat semua jenis serangga beracun. Ketika saatnya tiba, tidak peduli jenis serangga apapun itu, serahkan saja pada saya untuk menanganinya. Menghadapi tawa acuh tak acuh semua orang, Maji hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu betul betapa ganasnya serangga aneh di lembah itu. Terakhir kali mereka melewatinya, seluruh karavan hampir musnah. Itu hanya berkat orang lain yang mengalihkan perhatian serangga aneh sehingga dia bisa melarikan diri. Jadi kali ini dia mengumpulkan begitu banyak orang hanya untuk mengorbankan orang lain demi kelangsungan hidupnya sendiri. Tapi dia pasti tidak akan mengatakan tujuan seperti itu dengan lantang. Sekarang dia memberikan pengingat singkat. Tetapi semua orang tidak menganggapnya serius sama sekali. Kemudian ketika mereka menemukan serangga aneh, sekalipun ada banyak korban jiwa, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Memikirkan hal ini, Maji tersenyum dengan tenang dan berkata perlahan. Karena semua orang begitu percaya diri, mari kita masuk setelah istirahat sejenak. Bab 374 Seni Mendengarkan Hati. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Maji, mereka tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka, tetapi Ning Jie melihat tatapan aneh di mata Maji. Ini memberinya perasaan buruk. Dia selalu merasa bahwa orang ini memiliki mata yang licik dan niat buruk. Tapi kita tidak bisa memutuskan hubungan dengannya sekarang jika kita ingin tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Kita harus mengakalinya. Memikirkan hal ini, Ning Jie beralasan pergi ke kamar mandi lalu berjalan menjauh dari kerumunan. Dan kemudian dia memanggil artefak kuno, kuali kaisar manusia, yang dia bawa bersamanya. Yao Guang. Ning Jie memanggil dengan tenang ke kuali kaisar manusia dan kemudian dia melihat sosok Sein Yao Guang perlahan muncul dari kuali kaisar manusia dan sosok yang diubah oleh jiwanya juga menjadi semakin jelas. Namun yang mengejutkan Ning Jie adalah pakaian yang dikenakan Yao Guang saat ini. Itu masih gaun jeka stocking hitam yang dia minta Sein Yao Guang untuk memakainya ketika dia menaklukkannya. Ning Jie hanya berpikir bahwa dia terlihat sedikit seperti saudara perempuan yang memakai topeng dan memiliki tatapan mata yang sangat kabur yang sering dia tonton di kehidupan sebelumnya di Blue Star. Jadi dia membiarkannya mengenakan setelan jeka ini, mungkin karena melihatnya mengingatkannya pada orang lain. Namun setelah kompetisi seni bela diri dunia, ada banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ada kesempatan untuk memanggil Yao Guang lagi. Aku tidak menyangka bahwa dia telah berlatih dalam pengasingan di kuali kaisar manusia begitu lama, tetapi dia masih mengenakan jeka hitam yang menyegarkan ini. Pada saat ini, Sein Yao Guang tiba-tiba dipanggil oleh Ning Jie, dan dia jelas sedikit pendiam dan terkendali. Tangannya terkatup erat di depan dadanya. Dan dia mengenakan stocking hitam ketat di kaki rampingnya. Rok jeka hitamnya mungkin sedikit pendek, jadi ketika angin bertiup ujung rok jeknya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat tertiup angin. Yang membuat Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Tuan, apa yang Anda inginkan dari saya? Sekarang ada kontrak budak antara Sein Yao Guang dan Ning Jie. Dia sangat menghormati Ning Jie dan menempatkan dirinya pada posisi rendah karena takut dia mungkin secara tidak sengaja membuat Ning Jie tidak bahagia, dan satu pikiran saja bisa membuatnya menghilang begitu saja. Mata dan pikiran Ning Jie saat ini jelas masih tenggelam dalam rok jeka Sein Yao Guang yang berkibar tertiup angin dan hampir terangkat. Dan dia tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Yao Guang. Dulu, dia tidak pernah melihat Sein Yao Guang dengan baik karena Yao Guang telah membantu Lin Bei, tapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa Sein Yao Guang memiliki sosok yang sangat bagus.
Selain itu, dia telah diasuh dan berlatih di dalam kuali kaisar manusia untuk waktu yang lama, jiwanya menjadi lebih kokoh dan nyata, yang terlihat sangat berbeda. Bayangkan saja, jika dia memakai topeng, dia mungkin akan lebih menawan daripada saudara perempuannya di bintang biru di kehidupan sebelumnya. Sein Yaoguang juga memperhatikan tatapan Ning Jie yang tidak tersamar saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan secara alami tahu apa yang sedang terjadi meskipun ini membuatnya sangat malu karena Ning Jie ingin melihatnya dia tidak berani menghalangi dengan mudah. Dia hanya bisa meletakkan tangan halusnya di ujung rokjetnya dengan sedikit rasa takut menundukkan kepalanya dan berbisik malu-malu. Tuan-tuan, apakah Anda membutuhkan Yao Guang untuk melakukan sesuatu? Setelah mendengar ini, Ning Jie akhirnya bereaksi. Dia mengerti maksud Yao Guang, tetapi dia tidak malu. Bagaimanapun, Sein Yao Guang adalah budaknya sekarang. Dan tidak peduli apapun yang ingin dia lakukan, Yao Guang hanya bisa patuh. Namun Ning Jie masih tersenyum dan berkata, "Kamu hanyalah tubuh jiwa. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain memanjakan mataku? Meskipun tubuh jiwa dapat melakukan banyak hal, itu tidak dapat dibandingkan dengan tubuh asli dalam beberapa hal khusus." Ning Jie tidak ingin mengayunkan tongkat besarnya dan bertarung dengan udara. Menghadapi godaan Ning Jie, Sein Yao Guang sedikit menggigit bibirnya dan berkata, Yao Guang juga ingin melayani Tuan. Jadi tolong bantu saya dan bangun kembali tubuh saya sesegera mungkin sehingga Tuan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di masa depan." Ning Jie tersenyum dengan tenang dan berkata perlahan, "Itu tergantung pada kinerja Anda. Ngomong-ngomong, aku memanggilmu hari ini karena aku punya sesuatu yang penting untuk kamu lakukan." Perlu menyelesaikan sesuatu. Yao Guang mendengar ini dan memikirkan mata berapi-api Ning Jie barusan. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa gugup dan berpikir diam-diam. "Tuan, apakah Anda ingin saya menggunakan jiwa saya untuk membantunya memecahkan masalah?" Saat ini, beberapa gambar muncul di benaknya membuatnya berbisik dengan sedikit malu. "Tuan, berikan saja perintahmu." Meskipun Yao Guang adalah tubuh roh, jika tuannya membutuhkan sesuatu, Yao Guang pasti akan memuaskan tuannya. Ning Jie jelas melihat bahwa Sein Yao Guang kesulitan mengatakan ini. Jadi dia secara alami mengerti apa yang dia pikirkan, namun dia terlalu malas untuk menggodanya saat ini dan berkata langsung. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Ada seorang pria yang berpura-pura menjadi saya dan bersiap untuk menyeberangi lembah di depan bersama sekelompok orang. Tapi saya selalu merasa bahwa pria ini memiliki niat buruk. Jadi saya ingin Anda menggunakan teknik telepati untuk melihat apa yang dia pikirkan. Setelah mendengar ini, Yao Guang tidak bisa menahan diri untuk menggigit sudut bibirnya. Jika jiwanya bisa tersipu, pipinya sekarang akan semerah matahari terbenam di langit. Dia tahu bahwa Ning Jie tidak ingin dia menjadi seperti yang dia bayangkan, tetapi untuk beberapa alasan, dia masih merasa sedikit kecewa di dalam hatinya. "Aku ingin tahu seperti apa kultivasi orang itu." Yao Guang mengumpulkan pikirannya dan bertanya. "Bukannya pondasinya belum dibangun?" "Tidak apa-apa guru, bawa saja aku ke sana." Ning Jie kembali ke kerumunan dengan kuali kaisar manusia tanpa ekspresi apapun. Membiarkan Sein Yao Guang menggunakan teknik mendengarkan pikiran Maji. Setelah beberapa saat Sein Yao Guang di dalam kuali kaisar manusia berbisik kepada Ning Jie. "Master, seperti yang Anda duga orang itu memiliki niat buruk." Bab 375 Lembah Aneh. "Apa maksudmu?" Ning Jie menenangkan pikirannya dan diam-diam bertanya kepada Sein Lady Yao Guang yang bersembunyi di dalam kuali kaisar manusia dan mempraktikkan seni mendengarkan pikiran. Bagaimanapun juga, Sein Yao Guang adalah makhluk kuat yang telah ada sejak zaman kuno hingga saat ini. Meskipun hanya seberkas jiwa ilusi yang tersisa sekarang, teknik jiwa yang dia tampilkan sama sekali tidak terdeteksi oleh para kultivator dengan kekuatan rendah seperti Maji. Dia memberitahu Ning Jie semua informasi yang dia peroleh dari Maji menggunakan teknik telepati. "Tuan, ada serangga aneh di gua ini. Serangga aneh ini sangat menakutkan dan kuat. Bahkan dapat langsung menembus pertahanan para kultivator di alam pelatihan Ki, membunuh orang dengan pedang tak terlihat. Alasan mengapa Maji berpura-pura menjadi Anda dan mengumpulkan begitu banyak orang di sini adalah untuk menarik perhatian serangga aneh itu sehingga dia dapat berhasil melewati lembah di depan." Ning Jie mendengar ini dan menjawab dengan diam-diam. "Benar saja, seperti yang kupikirkan. Anak ini memiliki mata yang curiga dan niat buruk. Tapi aku tidak menyangka dia begitu egois dan kejam. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengungkapkannya Kamu menggunakan teknik membaca pikiran sekarang. Bahkan jika kita ingin mengungkapnya, kita tidak memiliki bukti pasti, dan dia akan dengan mudah menyerang balik kita. Selain itu, jika kita ingin pergi ke negara kuno raksasa, kita masih membutuhkannya untuk memimpin jalan. Tidak perlu berbalik melawannya sekarang." Meskipun Sein Yao Guang sangat tidak puas dengan rencana Maji melawan Ning Jie. Sekarang setelah Ning Jie berbicara, dia hanya bisa menyerah. Sementara Ning Jie dan Sein Yao Guang berkomunikasi secara diam-diam, Mu Kingsui datang ke Ning Jie dan bertanya dengan lembut. "Apa yang ada di pikiranmu?" Dulu Mu Kingsui selalu memanggil Ning Jie Ning Sengzi dengan sangat sopan tetapi sekarang dia langsung memanggil Ning Jie kamu. Dari cara dia menyapanya, dapat dilihat bahwa hubungan mereka menjadi jauh lebih dekat. Ning Jie kembali dari lamunannya, menolehkan kepalanya dan menatap Mu Kingsui dan berkata. "Tidak ada apa-apa, ada apa denganmu?" Mu Kingsui mengangguk. Jejak kekhawatiran muncul di antara alisnya, lalu dia bergerak mendekat ke Ning Jie dan berbisik. "Entah kenapa, aku selalu merasa lembah di depan sana membuatku merasa tidak enak." Ning Jie menatap mata biru Mu Kingsui, senyum muncul di bibirnya, dan dia memanfaatkan kesempatan besar ini dan berkata dengan mesra. "Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku akan bersamamu apapun yang terjadi." Ketika Ning Jie mengatakan ini, matanya sangat ekspresif.
Seolah-olah dia dirasuki oleh leluhurnya Tong Jinfeng dari kehidupan sebelumnya ketika Mu Qingsui tiba-tiba mendengar kata-kata Ning Jie dan bertemu pandang dengannya dia merasa seolah-olah dia tersengat listrik. Bagaimana mungkin Dewi Senshan yang berpikiran murni tahan terhadap ujian seperti itu? Payudaranya yang tebal naik dan turun karena detak jantungnya yang dipercepat seperti dua kelinci putih besar yang berbenturan di antara pakaiannya. Kamu. Mu Qingsui ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pikirannya menjadi kosong sesaat dan dia tidak bisa mengatakan apapun. Untungnya saat ini, Maji berteriak kepada semua orang. Semuanya, ayo kita pergi tanpa menunda-nunda lagi. Semua orang sudah selesai beristirahat, dan ketika mereka mendengar perintah Maji, mereka tidak sabar untuk menuju lembah yang dalam dan gelap. Mu Qingsui mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dengan cepat dan Ning Jie mengikuti dengan senyuman. Saat pertama kali memasuki lembah, ruangannya masih sangat luas dan langit di atas Anda kosong dan sunyi. Hanya melihat kemanapun Anda melihat. Ada dinding batu tebal yang menghalangi langit dan matahari. Hanya di bagian atas dinding batu Anda dapat melihat celah sempit melalui mana sinar matahari kecil dapat dilihat. Ning Jie mengamati pemandangan di lembah dan berkata dengan emosi. Ini adalah sinar langit yang legendaris. Tentu saja baris langit ini tidak sama dengan baris langit itu. Ada sedikit tanaman liar yang tumbuh di lembah sempit ini. Tetapi mungkin karena mereka tidak melihat sinar matahari selama bertahun-tahun gulma ini tampak benar-benar hitam. Setelah berjalan beberapa ratus meter semua orang mendengar suara gemericik air. Jelas ada aliran jernih yang mengalir perlahan di kedalaman lembah yang sempit dan gelap ini. Jika masalah cahaya tidak diperhitungkan, ini adalah surga langka yang pasti akan menarik banyak biksu untuk keluar masuk. Semakin dalam Anda masuk ke lembah, semakin sempit celah di atasnya. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa masuk, dan seluruh lembah menjadi gelap gulita. Di lembah, suara aliran air menjadi semakin keras. Ning Jie menduga bahwa dia mungkin telah mencapai kedalaman lembah. Penglihatan sudah sangat kabur saat ini. Dan tidak ada seorang pun yang ingin bergerak maju dalam kegelapan sehingga salah satu dari mereka mengeluarkan kayu bakar dan menyalakan obor yang telah disiapkan sebelumnya. Semburan api menyala langsung menerangi seluruh lembah. Pada saat ini lingkungan sekitar telah sepenuhnya menjadi gua tertutup dengan dinding batu hitam yang penuh dengan lubang dan lubang. Saat semua orang memperhatikan, suara-suara aneh tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Awalnya ada suara gemerisik dan kemudian suara itu menjadi lebih keras dan lebih keras. Membuat orang merasa sedikit menyeramkan. Bab 376 Pendahuluan untuk Penghancuran. Untuk melihat sumber suara menyeramkan di sekitar mereka. Semua orang menyalakan lebih banyak obor. Tiba-tiba kobaran api melesat ke langit. Di bawah penerangan api, Gua itu tiba-tiba menjadi seterang siang hari baru. Kemudian semua orang bisa melihat seluruh dinding batu gua secara utuh. Lubang-lubang hitam di seluruh dinding batu begitu padat sehingga membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. lubang-lubang ini sangat aneh. Seseorang berbaring di pintu masuk gua memperhatikan dengan cermat dan bahkan menggosok pintu masuk dengan tangannya. Bergumam pada dirinya sendiri. Tanda-tanda ini sepertinya dipahat oleh sesuatu. Pada saat ini semua orang jelas tidak menyadari keseriusan masalah ini. Hanya wajah Maji yang langsung berubah ketika dia mendengar suara-suara aneh ini dan melihat pintu masuk gua yang gelap ini. Matanya tiba-tiba membesar, tangannya mengepal, dan dia mundur selangkah demi selangkah. Berusaha menjauhi keramaian. Pada saat ini seseorang dengan ragu-ragu meragukan. Tunggu, lubang-lubang ini pasti bukan tempat serangga aneh yang disebutkan Ning Sengzi keluar. Dia berhenti, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dan kemudian dia menarik napas dan berkata dengan terkejut. Mungkinkah suara ini? Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara tajam tiba-tiba. Diikuti oleh sosok hitam pekat yang bergegas keluar dari gua di depannya dengan kecepatan kilat dan mendarat di wajahnya. Pria itu merasakan sengatan itu dan berteriak kesakitan. Orang-orang di sekitar juga terkejut dengan teriakan itu dan buru-buru melihat ke arah suara itu. Tetapi pemandangan yang mereka lihat selanjutnya membuat semua orang Aku melihat serangga sebesar roda kereta membungkus seluruh kepala biksu itu. Biksu itu mungkin merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, meneriakkan dengan memilukan. Dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Namun setelah beberapa detik saja, dia benar-benar tidak bergerak. Kemudian, serangga hitam itu meregangkan tubuhnya dan semua orang bisa melihat penampakannya secara penuh. Warnanya hitam pekat, tertutup baju zirah hitam mengkilap. Dan memiliki deretan cakar setajam pisau di tubuhnya. Tidak ada kepala yang terlihat di tubuhnya dan mulut besar penuh gigi tajam tersembunyi di bawah perutnya. Biksu yang tergeletak di tanah sekarang telah menjadi mayat tanpa kepala. Kepalanya telah dipenggal sepenuhnya oleh taring tajam serangga aneh itu dan ditelan ke dalam perutnya. Melihat monster yang mengerikan ini, semua orang akhirnya bereaksi dan berteriak. Ini adalah... Apa ini? Sungguh monster yang mengerikan. Ia menelan seorang kultivator di tingkat kultivasi Qi dalam satu tegukan. Ya Tuhan. Ini terlalu menakutkan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Di mana Yao Lao, bukankah kamu ahli dalam menggunakan racun? Gunakan racun untuk membunuh serangga aneh ini. Mendengar seseorang memanggil, seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih melangkah keluar dari kerumunan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dan berkata, jangan panik semuanya meskipun serangga aneh ini ganas. Aku memiliki racun misterius yang cukup untuk membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Yao Lao mengeluarkan tabung bambu hijau zamrud dari lengan bajunya dan meniupnya dengan keras ke serangga aneh hitam itu. Kemudian semburan asap hijau keluar dari tabung bambu dan menyelimuti serangga aneh itu. Kemudian semua orang melihat bahwa serangga aneh itu benar-benar terkorosi oleh asap hijau dan berubah menjadi genangan air hitam. Mati.
Ini luar biasa, Yao Lao ini memang layak mendapatkan reputasinya dia membunuh orang itu dengan satu serangan. Ini benar-benar menakjubkan. Di tengah pujian dari kerumunan, Yao Lao memasang senyum puas di wajahnya dan terkekeh. Sudah kubilang kau bisa yakin bahwa aku ada di sini. Namun, tepat saat dia menyelesaikan kata-kata, serangga aneh berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang hitam di dinding batu di sekitarnya dan seperti banjir, gelombang hitam mulai melonjak dari segala arah. Jelas. Ini adalah awal dari pemusnahan seluruh kelompok. Ya Tuhan. Tuan Yao, cepatlah. Racuni mereka sampai mati. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk menarik lengan baju Yao Lao dan berkata, tetapi pada saat ini Yao Lao melihat begitu banyak serangga aneh. Rahangnya menganga kaget dan dia berteriak. Racun misterius itu, aku hanya punya satu. Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri. Semua orang benar-benar panik saat ini dan dengan panik meneriakkan nama Ning Jie. Tetapi Maji, yang berpura-pura menjadi Ning Jie, sudah diam-diam mundur jauh ke dalam gua. Saat serangga aneh itu bersentuhan dengan kerumunan, pertahanan para biksu berlangsung kurang dari secangkir teh. Dalam sekejap, jeritan sengsara bergema di seluruh gua. Namun, Maji Wo yang sudah melarikan diri jauh ke dalam gua menunjukkan senyum sombong di wajahnya dan bergumam. Betapa bodohnya mereka. Mereka benar-benar berpikir mereka dapat mencapai negara kuno raksasa, mereka hanyalah batu loncatan bagiku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan maju dengan puas. Sekarang Ning Jie di kerumunan juga diserang oleh serangga aneh, tetapi dengan pertahanan fisiknya, bahkan Raja Serangga pun tidak bisa menyakitinya sama sekali. Namun untuk menyembunyikan jejaknya, dia juga berpura-pura menghindari serangan serangga aneh itu. Suara Sein Yao Guang juga terdengar di dalam kuali Kaisar Manusia. Master, saya punya cara untuk memecahkan kebuntuan ini. Saya ingin tahu apakah saya harus memberitahu Bab 377 rasanya sangat enak untuk hidup. Berbicara, Ning Jie menanggapi dengan tenang sambil menghindari serangan serangga hitam aneh itu. Sein Yao Guang tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang dia tahu. Ya Tuan, aku mengenali serangga aneh yang menyerangku ini. Mereka disebut jaring langit bertanduk hitam. Mereka benar-benar ada di zaman kuno. Mereka hidup berkelompok dan sangat kuat. Jaring langit bertanduk hitam dewasa bahkan dapat membunuh seorang kultivator di tahap pelatihan Ki dengan mudah. Dan kekuatannya akan menjadi lebih kuat seiring pertumbuhannya. Sein Yao Guang ingin terus berbicara tetapi Ning Jie menyela dan berkata dengan suara agak dingin. Apakah Anda pikir saya bersedia mendengarkan Anda menjelaskan serangga menjijikkan ini di sini dalam keadaan seperti ini? Menghadapi pertanyaan Ning Jie, Sein Yao Guang secara alami tahu apa maksud Ning Jie. Dia tiba-tiba terkejut, takut dia akan membuat Ning Jie tidak senang. Jadi dia buru-buru berkata, aku tahu aku salah, jika Tuan ingin berurusan dengan serangga-serangga ini, sebenarnya mudah. Tetapi itu pasti akan mengungkap kekuatan kita jadi sebaiknya kita menghindarinya. Meskipun serangga ini kuat mereka juga memiliki kelemahan. Karena mereka telah lama tinggal di bebatuan gua dan tidak dapat melihat cahaya, penglihatan mereka telah memburuk dan mereka hampir tidak dapat melihat apapun dalam kegelapan. Mendengar ini, Ning Jie mungkin mengerti dan bergumam. Oh, aku mengerti. Tidak heran serangga aneh ini dapat secara akurat mengidentifikasi lokasi para biarawan ini di gua yang gelap. Alasannya adalah karena obor yang mereka pegang di tangan mereka. Serangga-serangga itu mengikuti cahaya api terang untuk menemukan mereka. Memikirkan hal ini, Ning Jie berteriak. Matikan semua obor di tanganmu. Pada saat ini di dalam gua menghadapi serangan serangga yang luar biasa semua orang masih kelelahan menghadapinya meskipun dengan bantuan senjata. Mereka dapat membunuh serangga aneh itu. Namun, ada terlalu banyak serangga aneh setelah membunuh satu hitungannya, lebih banyak lagi yang akan berkerumun. Untuk sesaat semua orang hampir putus asa. Sesaat kemudian tangisan dan ratapan bercampur menjadi satu. Dan ketika suara Ning Jie bergema orang-orang yang putus asa tiba-tiba membeku lalu melihat ke arah Ning Jie hati mereka dipenuhi kebingungan. Saat itu sudah sangat larut sehingga semua orang mengandalkan obor di tangan mereka untuk menerangi jalan di depan agar bisa melarikan diri dari tempat terkutuk ini. Tapi sekarang orang ini malah meminta mereka memadamkan obor di tangan mereka. Bagaimana mereka bisa melihat jalan? Melihat orang-orang ini ragu-ragu. Lao Liu di samping Ning Jie berteriak. Jika kamu ingin hidup segera padamkan api. Lao Liu percaya pada Ning Jie tanpa syarat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ning Jie berkata demikian, dia akan patuh tanpa syarat selama itu adalah kata-kata Ning Jie. Suara ini sangat mengejutkan sehingga bercampur dengan energi sejati yang kuat dan agung. Dia adalah, dari suara Lao Liu, semua orang merasakan kondisi pikirannya yang tak terduga. Mereka berhenti ragu-ragu dan memadamkan obor di tangan mereka. Kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika semua obor padam dan gua kembali gelap gulita, serangga aneh yang mengejar dan melahap semua orang dengan gila-gilaan tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah mereka kehilangan arah. Jadi, ternyata itu benar-benar berhasil. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk berbicara, tetapi Ning Jie menyela dia dengan sebuah kalimat. Diam semuanya. Pada saat ini kata-kata Ning Jie menjadi lebih berat. Dan tidak ada yang berani membantahnya mereka buru-buru melakukan seperti yang diperintahkan dengan berdiri diam di tempat tidak berani mengeluarkan suara. Dan bahkan napas mereka sangat ringan. Dalam kegelapan di samping suara itu, serangga aneh itu tinggal beberapa saat setelah kehilangan arah sebelum secara bertahap menghilang dan kembali ke gua-gua di dinding gunung. Tidak ada yang berani bertindak gegabah lagi. Dan akhirnya di bawah komando Ning Jie mereka perlahan berjalan menuju kedalaman gua. Lebih dari 1 jam kemudian, ketika semua orang melihat pintu keluar gua yang dipenuhi cahaya tidak jauh dari situ, kerumunan tiba-tiba menjadi bersemangat.
Kita akhirnya keluar. Rasanya sangat menyenangkan bisa hidup. Ini mengerikan, saya tidak ingin melalui ini lagi. Pada saat semua orang selesai menghela nafas, mereka sudah berjalan keluar dari gua yang mengerikan itu dan melihat gurun tak berujung di depan mereka. Bab 378 pasti sudah kabur. Gurun itu tak berujung dengan bukit pasir yang bergelombang di mana-mana. Lipatan pasir dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang yang membeku yang membentang ke cakrawala emas di kejauhan. Perubahan lanskap seperti itu membuat Ning Jie merasa sedikit tidak percaya. Mungkinkah kerajaan kuno raksasa yang legendaris tersembunyi di gurun yang luas ini? Saat Ning Jie sedang berpikir, para penyintas di sekitarnya maju dan mengelilinginya. Apa? Ning Jie berkata dengan tenang. Dia sama sekali tidak memiliki penjagaan terhadap orang-orang. Bukannya Ning Jie tidak cukup berhati-hati, tetapi kekuatan orang-orang ini sangat berbeda dari kekuatannya sendiri sehingga dia sama sekali tidak repot-repot untuk berjaga-jaga. Sama seperti sekelompok semut tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi seekor gajah. Pada saat ini orang-orang di sekitar mereka semua menunjukkan rasa syukur di mata mereka, dan beberapa bahkan berlutut di tanah dengan air mata berlinang, menangis. Dermawan, terima kasih untuk kali ini, jika tidak, kami akan mati di gua yang mengerikan itu. Ya, jika aku mati, apa yang akan terjadi pada ibu istri dan anak-anakku? Mereka yang selamat dari bencana besar akan diberkati di masa depan. Kali ini aku pergi ke negara Luosa untuk mendapatkan kekayaan besar dan membawa pergi istri tuanku. Untuk sementara waktu, Ning Jie dipuji sebagai penyelamat oleh semua orang. Tapi Ning Jie hanya tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Tidak masalah. Alasan mengapa dia melakukan ini bukan karena dia ingin menjadi penyelamat, tetapi karena dia tidak ingin plot jahat pencuri kecil Maji berhasil begitu cepat. Namun, pada saat ini tatapan Mu Kingsway terhadap Ning Jie tampak sedikit istimewa. Tidak ada keraguan bahwa setelah Ning Jie mengecewakannya di kehidupan sebelumnya, dia berpikir bahwa Ning Jie adalah pria yang kejam dan tidak setia. Namun di kehidupan ini, setelah berjalan bersama Ning Jie dan mengalami begitu banyak hal bersama, dia tiba-tiba merasa bahwa pandangannya tentang Ning Jie mungkin bias. Ning Jie pintar. Koure Jesen sepertinya tidak sekejam dia di kehidupan sebelumnya. Terutama karena dia menyelamatkan begitu banyak orang dengan sedikit usaha dan ketika dia dianggap sebagai penyelamat. Dia terlihat sangat tampan dan elegan seperti seorang pria terhormat. Wai Tuai, mengapa aku sangat merindukannya di dalam hatiku? Mu Kingsway tiba-tiba bereaksi berkata diam-diam di dalam hatinya dan kemudian mencoba yang terbaik untuk mengalihkan perhatiannya dan berhenti memikirkan Ning Jie. Apa yang tidak dia ketahui adalah ketika seorang wanita mulai berpikir bahwa seorang pria itu tampan, dia kemungkinan besar telah jatuh cinta dengan pria itu. Hanya saja karena apa yang dia alami di kehidupan masa lalunya, Mu Kingsway tidak berani menghadapi hatinya sendiri. Saat ini, seseorang menemukan masalah yang sangat penting dan bertanya dengan cepat. Pernahkah Anda melihat Ning Jie, putra suci Sekte Miaoyin yang membawa kita ke sini? Ning Jie. Semua orang juga bereaksi dan mulai mencari dengan tergesa-gesa di antara kerumunan, tetapi setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka masih tidak dapat menemukan jejak Ning Jie. Dia tidak mati di gua. Satu orang bertanya. Tidak mungkin, itu putra suci Sekte Miaoyin. Makhluk yang sangat kuat, bagaimana dia bisa mati dengan mudah di sebuah gua? Jika itu masalahnya, maka dia pergi duluan. Ya, dia pasti sudah kabur. Begitu kata-kata ini diucapkan, segera menyebabkan diskusi panas di antara kerumunan. Putra suci Sekte Miaoyin membawa kita ke sini, tetapi dia melarikan diri duluan, dia sangat munafik. Betul sekali, saya rasa putra suci Sekte Miaoyin tidak sehebat yang dikatakan rumor, dia mungkin hanya nama tanpa bukti. Aku begitu buta. Saya salah menilai dia, saya sangat memujinya di awal. Semua orang berbicara dengan gembira. Mengeluh tentang Ma Jite, putra suci palsu dari Sekte Miaoyin, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ekspresi wajah Ning Jie menjadi sedikit aneh. Bagaimanapun juga, rasanya aneh dikritik secara langsung oleh seseorang yang tidak tahu cerita sebenarnya. Melihat sedikit getir di wajah Ning Jie, Mu Kingsway tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Senyum ini seindah cahaya rembulan yang baru atau seindah salju yang menumpuk di atas bunga dan pohon. Itu sangat indah sehingga bahkan Ning Jie pun tidak bisa menahan diri untuk menatap dengan takjub. Kecantikan Mu Kingsway adalah kecantikan suci, seperti bunga lotus salju di atas gunung es. Orang-orang tidak tega melanggarnya. Tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin mendapat. Setelah menyadari apa yang terjadi, Ning Jie sama sekali tidak sopan, dia menamparkan pantat indah Mu Kingsway dan berkata dengan marah. Tertawa pada Mehu. Kamu. Mu Kingsway tiba-tiba diserang oleh Ning Jie. Dia merasakan tubuhnya bergetar hebat dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Dia dengan cepat menggerakkan langkah lotusnya untuk menjauhkan diri dari orang mesum Ning Jie. Ning Jie melihat ke belakang dan tertawa penuh kemenangan setelah melihat ini. Dia mengangkat tangannya tanpa malu-malu dan menggosoknya. Merasakan getaran dan sentuhan lembut. Kemudian dia mengirim pesan ke Mu Kingsway. Bokong yang bagus. Mata keranjang. Mu Kingsway melangkah maju dan Ning Jie mengikuti dari belakang dengan senyum di wajahnya dan wajah tebal. Bab 379 Neraka di Bumi. Sekarang di antara bukit pasir yang tak berujung di kedalaman gurun Maji yang berpura-pura menjadi putra suci dari Sekte Ning Ji Miaoyin menghentikan langkah tergesa-gesanya. Berdiri di bukit pasir dan melihat kembali ke kejauhan. Dia menyeka butiran keringat dari dahinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Para idiot itu seharusnya mati di gua. Ini benar-benar gila, mereka ingin pergi ke negara kuno raksasa. Pada akhirnya, mereka hanyalah batu loncatan bagiku. Maji. Maji menjadi semakin bangga saat dia berbicara dan senyum di wajahnya semakin lebar.
Dia menemukan tempat di belakang bukit pasir yang tinggi, di mana dia duduk menjauh dari terik matahari, mengeluarkan air dan menyesapnya. Sekarang setelah dia mengalami gua yang paling menakutkan, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Menurut instruksi pada peta, jika dia berjalan ke barat selama lebih dari 100 km dan menyeberangi sungai, dia akan dapat mencapai negara kuno raksasa yang legendaris. Semakin Maji memikirkannya, semakin bersemangat dia, jadi dia hanya berbaring miring dan bersiap untuk beristirahat sejenak. Pada saat yang sama, Jenderal Yu dan pasukannya telah tiba di gua mengerikan yang dipenuhi serangga aneh. Berhenti. Wakil jenderal melihat tanda-tanda garnisun yang jelas di depan gua dan buru-buru melambaikan tangannya untuk menghentikan pasukan. Kenapa kamu berhenti? Di tengah-tengah pasukan, Jenderal Yu membuka tirai kereta dan bertanya dengan malas. Jenderal, ada penemuan tak terduga di depan. Oh, setelah mendengar ini, Jenderal Yu menghentakkan sepatu bot birunya dan terbang langsung ke depan pasukan. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, senyum segera muncul di wajahnya. Jejak ini masih sangat segar, dan Anda dapat langsung mengetahui bahwa orang yang meninggalkan jejak ini belum lama pergi. Dan orang-orang ini hampir pasti adalah Ning Jie dan kelompoknya. Akhirnya aku akan menangkapmu, Ning Jie. Jenderal Yu mengepalkan tinjunya dan senyum di wajahnya mulai berubah menjadi sinis. Dia berkata diam-diam di dalam hatinya dan kemudian dia tidak sabar untuk mengangkat tangannya dan berteriak langsung. Sampaikan perintah militer saya, semua pasukan harus segera berangkat. Targetkan Ning Jie, tangkap dia hidup-hidup untuk jenderal ini. Tetapi pada saat ini, wakil jenderal di sampingnya dengan cepat berlutut di tanah dan berkata dengan cemas. Tunggu sebentar, jenderal. Jenderal Yu tidak senang ketika wakil jenderalnya mencoba menghentikannya. Dia menyipitkan matanya dan menatap wakil jenderal di bawah kakinya. Mendengus dingin. Ada apa? Jenderal, meskipun kami telah menemukan jejak Ning Jie dan anak buahnya. Gua di depan terlihat sangat aneh dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Jika Ning Jie dan anak buahnya memasang jebakan di dalam, itu akan sangat merugikan pasukan kita. Meskipun tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan wakil jenderal. Jenderal Yu sudah diliputi oleh kebenciannya pada Ning Jie. Dia tidak boleh membiarkan Ning Jie kabur lagi. Diam, apakah kau mempertanyakan penilaian jenderal ini? Melihat Jenderal Yu marah, wakil jenderal itu dengan cepat menundukkan kepalanya dan menjawab berulang kali. Aku tidak berani, tapi dia ingin menganalisis kerugian dari tindakan gegabah kepada Jenderal Yu. Jenderal Yu menyela dia secara langsung. Tidak ada yang perlu mengatakan apapun, jenderal ini memiliki penilaian sendiri. Bergerak maju. Melihat sikap tegas jenderal, para prajurit tidak berkata apa-apa lagi dan pasukan perkasa itu berbaris langsung menuju gua. Sama seperti Ning Jie dan yang lainnya yang memasuki gua sebelum pasukan Jenderal Yu juga mengalami tahap dari terang ke gelap di dalam gua. Ketika mereka mencapai tengah gua, 30,000 tentara telah memenuhi seluruh gua. Untungnya, gua itu cukup besar dan panjang untuk menampung 30.000 tentara. Pada saat ini, semua tentara menyalakan obor untuk menerangi gua yang gelap. Awalnya para prajurit sedikit khawatir, tetapi setelah berjalan lama dan tidak menemukan sesuatu yang salah di gua itu, mereka memberanikan diri. Jenderal Yu menatap wakil jenderal yang khawatir itu dengan tatapan puas di wajahnya dan berkata dengan bangga. Kapan jenderal ini pernah membuat kesalahan dalam penilaiannya? Wakil jenderal itu setuju dengan ekspresi pahit di wajahnya. Jenderal itu sangat berbakat dan saya jauh dari mampu menandinginya. Namun pada saat yang sama dari lubang-lubang gelap di dinding batu gua, semburan suara gemerisik mulai keluar dari jauh hingga dekat menjadi semakin jelas seperti pisau tajam yang menggores batu. Yang membuat orang merasa menyeramkan. Para prajurit sedikit penasaran untuk sesaat dan mereka semua memegang obor dan bergerak mendekat ke lubang hitam di dinding batu, mencoba melihat apa itu. Tiba-tiba, Skynet bertanduk hitam besar tiba-tiba keluar dari lubang dan menerkam langsung ke dada seorang prajurit. Kemudian dua serangga aneh lainnya keluar dan langsung mengakhiri hidup prajurit itu. Dia tidak bereaksi sampai kematiannya. Tetapi matanya terbuka lebar dan dia meninggal dengan mata terbuka. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang ketakutan dan wakil jenderal segera berteriak. Musuh menyerang. Waspadalah. Namun sudah terlambat. Cahaya dan suara besar di sini telah menarik hampir semua cacing langit bertanduk hitam yang bersembunyi di dalam gua, ratusan atau ribuan kali lebih banyak dari jumlah yang menyerang Ning Jie dan yang lainnya sebelumnya. Masa hitam serangga aneh itu datang seperti air pasang. Para prajurit tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan terbunuh satu demi satu di dalam perut serangga. Lari-lari. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Banyak sekali tentara melarikan diri sambil berteriak dan meratap. Dan tak lama kemudian gua itu dipenuhi mayat dan darah. Adegan tragis ini seperti neraka di bumi. Bab 380, rentetan kekalahan. Butuh waktu lebih dari 1 jam sebelum para prajurit melarikan diri dari gua yang mengerikan itu. Namun pada saat ini pasukan itu tampaknya telah mengubah penampilannya. Sebelum memasuki gua, semua prajurit di bawah kepemimpinan Jenderal Yu berpakaian baju besi hitam yang rapi dan bersemangat tinggi dan heroik seperti pasukan tak terkalahkan dari surga. Tapi setelah keluar dari gua yang mengerikan itu, gurun yang sunyi itu dipenuhi dengan baju besi yang dibuang dan hampir semua orang mengenakan pakaian acak-acakan dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Di antara mereka, ada juga banyak suara menyakitkan dan mendalam yang ditekan. Adegan ini sangat kontras dengan adegan sebelumnya, dan banyak orang tidak dapat menerima fakta ini untuk sementara waktu. Tentu saja, orang yang paling tidak bisa menerima fakta seperti itu secara alami adalah pemimpin pasukan, Jenderal Yu sendiri.
Dia awalnya berpikir bahwa perjalanan ini adalah masalah membunuh dua burung dengan satu batu, karena dia tidak hanya bisa membunuh musuhnya, Ning Jie, dengan tangannya sendiri. Tetapi juga pergi ke negara kuno legendaris raksasa dan mendapatkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Namun sekarang tampaknya misi tersebut telah gagal. Pergi periksa situasi pasukan. Wajah Jenderal Yu tampak muram. Dan butuh waktu lama baginya untuk mengucapkan kata-kata ini. Wakil jenderal di sampingnya ingin mengatakan sesuatu tetapi dia menelannya kembali dan hanya mengepalkan tinjunya dan menjawab. Ya. Umum. Sesaat kemudian, wakil jenderal itu datang terengah-engah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyeka butiran keringat di dahinya. Dia jatuh dari kudanya dan jatuh di kaki Jenderal Yu, tidak berani mengangkat kepalanya. Perilaku wakil jenderal itu memberi Jenderal Yu firasat buruk, tetapi dia masih berkata dengan tegas. Katakan padaku yang sebenarnya tentang situasi ini. Wakil jenderal itu menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, dan air mata keruh di matanya tak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dahinya terkulai lemah di atas pasir. Dan dia berteriak dengan kesedihan yang mendalam dalam suaranya. Hilangnya kehilangan hampir 27.000 tentara. Begitu kata-kata ini diucapkan seluruh penonton menjadi gempar bahkan erangan di udara pun tidak terdengar lagi suasana tiba-tiba berubah menjadi sangat canggung dan dingin. Meskipun Jenderal Yu telah mempersiapkan diri secara mental dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika mendengar jumlah tentara yang hilang. Anda harus tahu bahwa dia membawa lebih dari 30.000 tentara dalam perjalanan ini. Dan 30.000 tentara ini adalah pasukan paling elit yang dilatih olehnya di daerah perbatasan ini selama bertahun-tahun berperang bersamanya mereka dapat disebut sebagai pasukan es. Sumber daya yang dikonsumsi dalam melatih pasukan seperti itu dapat dikatakan tak terhitung. Tapi sekarang hampir 90 dari 30.000 pasukan elit ini telah hilang. Kerugian seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. Setelah hening sejenak, Jenderal Yu Hu yang selalu bersemangat tinggi dan arogan menunjukkan ekspresi terkejut dan panik untuk pertama kalinya. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat lebih dari 10 tahun kerja keras hancur begitu saja dalam waktu setengah hari, Jenderal Yu tidak dapat menerima kenyataan seperti itu. Wajahnya mengerikan dan terdistorsi, dan dia menutupi hatinya kesakitan. Para prajurit tidak berdaya dan hanya menatap kosong ke pintu masuk gua yang gelap di kejauhan. Saat ini, pintu masuk gua itu sama menakutkannya dengan mulut berdarah binatang buas pemakan manusia. Akhirnya, setelah perjuangan mental yang tidak diketahui jumlahnya, Jenderal Yu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berteriak ke langit. Ning Jie, ini semua salahmu. Ini semua karenamu. Ini menghancurkan ibuku. Itu menghancurkan keluargaku, menghancurkan kerja kerasku, menghancurkan semua yang aku miliki. Liu Yu pasti akan menangkapmu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Stimulasi besar itu membuat Jenderal Yu hampir gila saat ini. Dia akhirnya menyalahkan Ning Jie atas semua alasan yang menyebabkan situasi saat ini. Lagi pula jika tidak ada Ning Jie, bagaimana hasil seperti itu bisa terjadi? Jadi pada saat ini kebenciannya pada Ning Jie semakin dalam dia sekarang hanya memiliki satu pikiran yaitu membunuh Ning Jie dengan segala cara. Semua orang bangun bunuh Ning Jie. Dihadapkan dengan perintah Jenderal Yu. Lebih dari 3.000 tentara yang selamat sangat tidak senang tetapi mereka tidak punya pilihan selain menyeret tubuh mereka dan melanjutkan perjalanan. Dan pada saat ini, Ning Jie yang sedang berjalan di padang pasir tak berujung tiba-tiba bersin dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Siapa yang memikirkanku? Mungkinkah itu Kiki? Sebuah pikiran melintas di benak Ning Jie dan dia buru-buru mengeluarkan liontin batu giok penghantar suara dari kuali kaisar manusia. Tentu saja. Begitu Ning Jie membuka liontin giok yang berkomunikasi dengan Chu Sihe, dia menerima banyak pesan dari Chu Si. Sebagian besar pesan memberitahu Ning Jie bahwa dia telah kembali dengan selamat ke Laut Cina Timur bersama Raja Naga Tua. Sepertinya gadis ini merindukanku. Ning Jie sangat senang dia jarang berkomunikasi dengan Chu Si baru-baru ini karena dia sibuk di jalan jadi dia bergegas ke Chu Si untuk mengirim pesan. Kiki. Kakak senior terlalu sibuk akhir-akhir ini. Apakah kamu baik-baik saja di Laut Cina Timur? Yang mengejutkan Ning Jie adalah bahwa Chu Si menjawab dengan sangat cepat. Kakak senior, akhirnya kamu membalas pesan Kiki. Kiki pikir kamu tidak menginginkan aku lagi. Aku menangis. Nada bicara Chu Si membuat Ning Jie ingin tertawa, dan dia mengirim pesan suara untuk menghiburnya. Kiki, jadilah anak baik. Kakak senior terlalu sibuk akhir-akhir ini. Oh, begitu. Apa kamu merindukan Kiki akhir-akhir ini? Kakak senior. Tentu saja kakak senior sangat merindukan Kiki. Setelah jeda singkat dari liontin giok transmisi suara. Suara Chu Si yang lembut dan halus terdengar. Saudara itu jahat apakah buruk jika kamu hanya merindukan Kiki? Ning Jie, yang sedang duduk di atas kuda menyadari saat dia mendengar kata-kata Chu Si bahwa wanita ini sedang menyetir lagi. Siapa yang bisa menahan ini? Bab 381. Bawa mereka untuk mati. Istana Naga di Laut Cina Timur. Ini adalah tempat berkumpulnya hampir semua naga di benua Tianyan. Terletak di bawah dasar laut yang dalam, tetapi tidak membuat orang merasa gelap di sini. Sebaliknya, tempat ini seterang siang hari. Seluruh istana kristal naga membentang ribuan mil dengan pagar berukir dan batu bata giok. Bahkan pilar-pilar putih terbuat dari giok putih susu dan bertatahkan segala macam permata yang mempesona. Tampaknya sangat mewah dan megah. Semua ini menunjukkan kekayaan dan kekuatan klan naga. Di istana yang sangat mewah di dalam istana naga. Chu Si berbaring malas di ranjang giok putih sambil memegang slip giok transmisi suara di tangannya dengan senyum bahagia di wajahnya.
Hari ini Cusi mengubah pakaian manusianya yang biasa dan mengenakan pakaian unik dari klan naga. Kasa lembut putih bertatahkan mutiara perak berkilauan dan pinggangnya yang halus dan putih terbuka yang sangat memukau rok Kasa menutupi betisnya yang gemuk. Kaki gioknya menjuntai lembut di tepi tempat tidur tampak sangat memikat. Jika Ning Jie ada di sini, dia pasti akan menghukum Cusi dengan berat. Karena dia bertingkah seolah-olah dia siap untuk dimanfaatkan. Cusi dengan lembut menyilangkan kedua kaki gioknya ke atas dan ke bawah, dan berkata kepada Slip Giok dengan napas semanis anggrek. Kiki sedang zenkong hari ini. Sama seperti yang dikatakan kakak senior. Ning Jie. Apa kakak? Tidak suka sekarang mengapa kamu tidak bicara? Ning Jie yang berada ratusan ribu mil jauhnya. Kebingungan apakah harus tertawa atau menangis pada saat ini dia sedang menunggang kuda, dan Mu Kingsway juga menunggang kuda bersamanya. Setelah diam-diam mendengar transmisi suara Cusi yang semakin keterlaluan, pikiran Ning Jie juga sedikit mengembara. Tentu saja, ruang di atas kuda sangat terbatas sehingga bahkan jika Ning Jie hanya melakukan gerakan sedikit saja, Mu Kingsway di depannya akan dapat dengan tajam mendeteksi perubahan Ning Jie. Namun dia berpikiran sederhana dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ning Jie, jadi dia hanya berpikir bahwa Ning Jie menusuknya dengan cambuk di tangannya. Kemudian, Dewi itu sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut dan jujur. Tolong singkirkan cambukmu. Mendengar ini, Ning Jie merasa kewalahan. Apa-apaan cambuk ini? Ini adalah saudara laki-lakiku yang... Namun dia tidak mungkin mengatakan ini kepada Mu Kingsway jadi dia hanya bisa menjawab dengan senyuman. Oh, saya akan segera mengambilnya. Saat Ning Jie berbicara, dia menggerakkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari terlalu dekat dengan Mu Kingsway dan membiarkannya merasakan apapun. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan untuk dengan tegas menghentikan Cusi. Kiki, jangan lakukan ini lagi kakakku sedang sibuk sekarang dan ini tidak nyaman baginya jika kamu terus seperti ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, yang tidak dia ketahui adalah ketika Cusi mendengar dia mengatakan ini, senyum di wajah kecilnya yang imut menjadi lebih cerah, dan ekspresi licik muncul di matanya saat dia berkata. Oh, kakak seniorku, ini tidak nyaman, Kiki mengerti. Sekarang, Ning Jie bahkan lebih panik, dan seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat tongkat listrik. Ning Jie tidak tahan lagi dengan suara jahat Cusi. Dan buru-buru memasukkan Slip Giok pesan ke dalam kuali kaisar manusia sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang putri dari klan naga menjadi seperti ini? Setelah berpikir beberapa saat, Ning Jie menambahkan, pastinya bukan aku yang menyesatkannya. Saat ini Mu Kingsway sepertinya mendengar bisikan Ning Jie dan berbalik untuk bertanya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ning Jie melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum. No nothing. Melihat Ning Jie tidak bersedia berbicara, Mu Kingsway berhenti bertanya dan perlahan menolehkan kepalanya. Sepertinya malam tiba lebih lambat di gurun daripada di dunia luar. Kelompok itu berjalan selama lebih dari 1 jam tanpa berhenti sebelum malam berangsur-angsur menjadi gelap. Pada saat ini, Maji yang memimpin di depan kerumunan melambaikan tangannya untuk menghentikan tim dan berkata. Semuanya, akan ada berbagai badai pasir di gurun malam ini. Terlalu berbahaya untuk bepergian semalaman. Mari kita bentuk formasi dan beristirahat di sini. Dan berangkat lagi saat fajar besok. Dia berpikir bahwa semua orang masih akan menyanjung dan mematuhinya seperti sebelumnya tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia selesai berbicara ada seorang pun yang menanggapinya. Sebaliknya mereka berbalik ke arah Ning Jie dan bertanya dengan hormat. Rekan Taoisku manakah yang menurutmu? Jelas setelah apa yang terjadi sebelumnya, gengsi Maji sebagai penipu yang menjadi putra suci sekte Miaoyin telah jatuh di hati orang-orang. Ning Jie mendengar ini dan tersenyum sedikit. Kami telah bepergian untuk waktu yang lama. Akan lebih baik untuk beristirahat selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah mendengar kata-kata Ning Jie, semua orang mengangguk setuju. Dan kemudian mulai membuat formasi di sekitar mereka. Tentu saja, semua ini dilihat oleh Maji, meskipun dia sangat tidak puas. Dia masih memegangnya di dalam hanya saja dia menatap Ning Jie dengan kebencian dan berpikir dalam hati. Oke, karena mereka semua mendengarkanmu. Kalau begitu kamu bisa membawa mereka menuju kematian mereka. Bab 382 satu kata yang mengagumkan. Tidak ada kata-kata yang terucap malam itu. Ketika Ning Jie bangun keesokan harinya. Semua orang di sekitarnya sudah bangun. Matahari di langit tidak begitu menyilaukan saat ini dan suhu di gurun perlahan naik. Melihat sekeliling, pemandangan sekitarnya cukup spektakuler. Ada gundukan pasir berantakan di mana-mana, dan bahkan rumput mati yang berakar dalam tercabut yang terlihat sangat mengejutkan. Untungnya, semua orang memasang formasi di tempat istirahat, jika tidak, mereka mungkin tersapu badai pasir saat tidur di tengah malam. Saat Ning Jie mengamati lingkungan sekitar, suara dingin Mu Kingsway sampai ke telinganya. Bangun. Ning Jie menjawab dengan santai. Matanya masih terpaku pada gurun. Mu Kingsway meninggikan suaranya dan berpura-pura marah. Kamu sudah bangun tapi belum bangun juga. Setelah mendengar ini, Ning Jie akhirnya bereaksi dan tiba-tiba menyadari bahwa benda di bawah kepalanya itu lembut dan membuatnya merasa sangat nyaman. Dia menoleh dan melihat bahwa kepalanya bersandar di paha Mu Kingsway. Wanginya memenuhi hidungnya, membuat Ning Jie sedikit bingung untuk sesaat. Tentu saja ini bukan salah Ning Jie karena kurangnya konsentrasi. Tidur di pangkuan seorang wanita cantik adalah impian banyak pria sepanjang hidupnya, belum lagi wanita ini adalah salah satu wanita cantik langka di dunia. Singkatnya, luar biasa. Namun, Ning Jie tahu bahwa meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia tidak takut Mu Kingsway akan mati. Lagi pula, mereka berdua sudah lama bersama, telah mengalami begitu banyak, dan memiliki dasar emosional yang dalam.
Mu Kingsway tidak akan benar-benar marah tentang lelucon kecil ini. Dia hanya takut Mu Kingsway akan menjadi malu dan mengabaikannya. Memikirkan hal ini, Ning Jie pura-pura linglung dan tidak tahu apa-apa. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan tersenyum polos. Kamu bekerja keras tadi malam, mari bersikap adil. Bagaimana kalau lain kali kamu tidur dengan kepala bersandar di kakiku? Cabul. Mu Kingsway memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tidak senang, lalu dia berhenti bercanda dengan Ning Jistut. Dan mulai merapikan ujung roknya yang sedikit berantakan karena Ning Jie. Setelah istirahat sejenak, semua orang berangkat. Maji, yang berpura-pura menjadi Ning Jie, memimpin dan berjalan di depan semua orang. Untuk menunjukkan dirinya, dia berteriak dengan semangat. Para Taois sekalian, meskipun kita telah menghadapi beberapa kemunduran di sepanjang jalan, di bawah kepemimpinan putra suci ini, kita akan segera mencapai negara kuno raksasa yang legendaris. Meskipun semua orang sangat tidak puas dengan perilaku Maji sebelumnya, mereka masih sangat senang dan bersemangat ketika mendengar kata-katanya, dan secara simbolis memuji Maji beberapa patah kata. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pada saat ini Maji sudah menemukan cara untuk membunuh semua orang sehingga dia bisa mengambil semua kekayaan negara kuno raksasa sendirian. Didorong oleh kata-kata Maji, semua orang bergerak lebih cepat. Ning Jie juga berjalan dan berbicara dengan santa perawan Yao Guang di dalam kuali kaisar manusia saat ini. Isi percakapan itu secara alami tentang negara kuno raksasa. Santa Yao Guang memang makhluk kuno yang kuat yang telah hidup selama 10.000 tahun, jadi cadangan pengetahuannya sangat kaya, dan dia menjelaskan kepada Ning Jie dengan sangat sabar. Master, saya baru saja memberitahu Anda semua yang saya tahu tentang negara kuno raksasa. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Ning Jie menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Tidak juga. Ngomong-ngomong, singkatnya, begitu Anda memasuki negeri raksasa kuno ini, semuanya akan menjadi kebalikan dari dunia luar. Itulah teorinya, Guru. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Ning Jie mengakhiri percakapannya dengan Saint Yao Guang, lalu membungkuk dan berkata kepada Mu Kingsway di depannya. Lebih baik berhati-hati setelah memasuki negara kuno Luosa. Bagaimanapun juga. Itu juga merupakan negara tersembunyi yang telah diturunkan selama 10.000 tahun. Semuanya berada di bawah komando saya. Mu Kingsway sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Sekitar setengah jam kemudian, Setelah mereka mendaki bukit pasir yang sangat besar, mereka melihat dataran luas tak berujung di kejauhan. Dataran itu ditutupi dengan rumput hijau dan pepohonan subur, dan dipisahkan dari gurun oleh sungai perak yang berliku-liku. pemandangan seperti itu memberi orang rasa kemegahan dan keagungan yang tak terlukiskan, membuat orang harus mengagumi keajaiban alam. Kita sampai, oasis di depan adalah kerajaan kuno raksasa. Suara Maji tiba-tiba berdering seketika menyulut tim yang semula hening dan semua mata tertuju pada oasis tempat negara raksasa kuno berada. Kita di sini. Kita benar-benar di sini. Ternyata negara kuno legendaris raksasa benar-benar ada di dunia ini. Tuhan benar-benar membantu saya. Istri guru. Saya, Wang El, telah tiba di negara kuno Luosa. Setelah saya mendapatkan kekayaan di negara kuno Luosa, aku akan kembali dan membawamu pergi jauh menungguku. Untuk sesaat semua orang tidak bisa menahan nafas. Setelah kejutan singkat dan kegembiraan, hampir semua orang bergegas menuju oasis di kejauhan, bahkan beberapa menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memberdayakan diri mereka, takut mereka akan tertinggal dari yang lain. Oasis di kejauhan semakin dekat dan dekat. Hanya ketika semua orang mendekat mereka dapat melihat gambaran penuh dari oasis itu. Itu seperti surga di bumi. Semua orang sangat ingin menginjakkan kaki di oasis. Tetapi untuk memasuki negara kuno raksasa, mereka harus mengatasi satu rintangan terakhir, yaitu menyeberangi sungai lebar di depan mereka. Tapi sungai ini tidak sederhana. Bab 383 beraninya kau, bocah tengik. Sungai mengalir perlahan dari tempat yang jauh dari jangkauan mata, berkelok-kelok melintasi tanah tandus ini. Sungguh sungai yang panjang. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak Semua orang berdiri di tepi sungai dengan hati-hati mengamati sungai ajaib ini. Perlu disebutkan bahwa sungai ini tidak hanya panjang, tetapi airnya juga menghadirkan nuansa hijau seperti sepotong batu giok yang bertatahkan di gurun yang kering dan kuning. Semua orang tahu bahwa semakin hijau sungai itu, semakin dalam sungai itu. Tetapi semua orang yang hadir adalah seorang kultivator, jadi mereka tentu saja tidak akan menganggap sungai biasa dengan serius. Mereka dapat dengan mudah menyeberangi sungai dengan sedikit trik. Namun, alasan mengapa semua orang acuh tak acuh dan hanya berkeliaran di tepi sungai adalah karena mereka semua memperhatikan setiap gerakan Ning Jie. Setelah melewati gerbang neraka, semua orang benar-benar yakin pada Ning Jie. Oleh karena itu, sekarang Ning Jie tidak membuat gerakan apapun, mereka tidak akan bertindak gegabah. Namun melihat orang-orang ini begitu ragu-ragu, Maji yang berpura-pura menjadi putra suci dari sekte Miaoyin, Ning Jie menjadi cemas. Tentu saja dia tahu betapa berbahayanya sungai itu. Dia awalnya berencana untuk menipu semua orang agar menyeberangi sungai dan kemudian membunuh mereka semua sehingga dia bisa mengambil semua kekayaan kerajaan raksasa kuno sendirian. Dan sekarang jika orang-orang ini tidak tertipu rencananya tidak akan berhasil. Maji tahu bahwa semakin lama masalah ini ditunda, orang-orang akan menjadi semakin waspada, dan segalanya akan menjadi semakin sulit untuk ditangani. Jika dia benar-benar membiarkan orang-orang ini memasuki negara kuno raksasa bersamanya, dia akan menderita kerugian besar. Memikirkan hal ini, Maji menyusun rencana. Dia bergegas ke depan kerumunan dan berkata dengan semangat yang dibuat-buat. Taois sekalian, kita sekarang telah mencapai perbatasan kerajaan raksasa kuno yang legendaris. Kita hanya perlu menyeberangi sungai di depan kita, dan sisi lain akan menjadi kerajaan raksasa kuno yang sebenarnya.
Kekayaan yang tak ternilai harganya sedang menunggu kita. Ayo ikut aku menyeberangi sungai. Tentu saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Maji. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak dan ingin menyeberangi sungai secara langsung untuk sesaat. Tetapi ketika mereka melirik Ning Jie, mereka menemukan bahwa Ning Jie sudah berdiri di tepi sungai dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tenang dan tenang. Seolah-olah dia sedang duduk di platform pemancingan dan sepertinya dia tidak berniat untuk menyeberangi sungai sama sekali. Apa yang terjadi? Semua orang bingung. Dan untuk sesaat tidak ada yang berani maju selangkah. Maji juga melihat adegan ini yang membuatnya sangat marah, tetapi dia tidak bisa merusak hubungannya dengan Ning Jie. Jadi dia harus menahan amarahnya, berjalan ke arah Ning Jie, dan berkata sambil tersenyum. Rekan Daoku, negara kuno raksasa. Yang berisi kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, sudah di depan mata. Bukankah itu menggoda, rekan Dao? Ning Jie mendengar ini, perlahan menoleh, menatap Maji dengan mata tajam, dan berkata dengan tenang. Kekayaan yang benar-benar tak terungkap. Entah kenapa Maji merasa sedikit tidak nyaman ketika dilihat oleh Ning Jie. Bertanya-tanya apakah Ning Jie tahu sesuatu. Namun kemudian dia berpikir lagi dan merasa bahwa itu tidak mungkin. Ning Jie tampak seperti seorang kultivator yang lemah dan mandiri. Dia mengambil keputusan dan melanjutkan perkataan Ning Jie. Benar sekali, kekayaan yang tak habis-habisnya ada di seberang sungai. Mengapa kamu tidak memimpin dan membawa semua orang menyeberangi sungai? Dia pikir Ning Jie akan tergerak dengan apa yang dia katakan. Tetapi dia tidak menyangka perilaku Ning Jie akan sedikit abnormal. Ning Jie masih berdiri di sana dengan seringai jijik di wajahnya dan berkata dengan nada bercanda. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kekayaan yang tidak habis-habisnya? Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang Anda miliki, Anda tetap membutuhkan hidup untuk kamu. Apa maksudmu? Maji sedikit panik. Dia adalah orang yang cerdas dan bisa merasakan ada sesuatu yang salah dari kata-kata Ning Jie. Ning Jie melihat sungai di depannya dan berkata sambil tersenyum. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Saat Ning Jie pertama kali bertemu, Maji mendapati dia meniru dirinya dan menganggapnya menarik. Namun kemudian dia menemukan bahwa Maji bukanlah orang yang baik. Dia kejam dan tanpa ampun dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Pertama, dia menyakiti semua orang dan sekarang dia berkomplot melawannya. Pada saat ini Ning Jie telah memutuskan untuk tidak memanjakannya lagi dan secara langsung mengungkap tujuannya. Kamu mungkin tidak tahu. Tetapi sisi lain sungai ini memang negara kuno raksasa, tetapi sungai ini tidak sederhana. Sungai ini disebut Sungai Yikyu, dan air di dalamnya adalah air yang lemah. Tidak peduli siapa atau apa yang ada di dalam air ini, mereka akan tenggelam dan akan sulit untuk melarikan diri. Yang disebut Putra Suci Sekte Miaoyin ini berharap kita akan mati di Sungai Qiu ini sehingga dia dapat mengambil semua kekayaan negara kuno raksasa sendiri. Setelah Ning Jie selesai berbicara, dia mencibir dan mempertanyakan Maji. Ya dan tidak. Maji terkejut karena pikirannya diketahui oleh Ning Jie. Dan tidak bisa berkata-kata. Setelah mempelajari semua ini, hampir semua dari mereka menunjukkan ekspresi luar biasa untuk memverifikasi pernyataan Ning Jie. Seseorang melepas labu anggur kosong dari pinggangnya dan melemparkannya ke sungai. Ternyata bahkan labu anggur kosong pun akan langsung tenggelam ke sungai. Melihat adegan ini, kerumunan langsung menjadi gempar. Putra Suci Sekte Miaoyin ini terlalu berpikiran sempit dan kejam hingga dia benar-benar ingin membunuh kita seperti ini. Ini sudah keterlaluan jika bukan karena pengingat teman Tao ini. Aku khawatir kita akan benar-benar tertipu oleh Ning Jie dan mati di sungai ini. Apakah ini Putra Suci Miaoyin? Aku Wang Era hampir mati di sini. Istri guru, aku hampir tidak bisa melihatmu lagi. Aku tidak bisa pergi ke Wushan bersamamu lagi. Kamu penjahat. Sungguh penjahat. Wang El tidak layak menjadi seorang pria jika aku tidak membalas dendam. Rekan Taois Putra Suci dari Sekte Miaoyin ini sangat kejam. Mengapa kita masih ragu? Bunuh saja dia. Ya bunuh dia. Semua orang langsung bersemangat dan mereka semua menghunus senjata mereka dan siap bergegas maju untuk membunuh Maji yang berpura-pura menjadi Putra Suci Sekte Miaoyin. Melihat ini Maji panik dan dengan cepat mundur 2 langkah sambil berteriak. Aku adalah Putra Suci Sekte Miaoyin. Murid langsung Qiuyu Bai, beraninya kau bocah tengik. Bab 384. Putra Suci ini ada di sini. Benar saja ketika mereka mendengar kata-kata ini, kerumunan yang awalnya siap bertindak ragu-ragu sejenak. Bagaimanapun Sekte Miaoyin adalah sekte super yang telah diwariskan sejak zaman kuno, ditambah dengan reputasi Qiuyu Bai nyata, tidak ada yang berani menyentuh Ning Jie. Meskipun Maji meniru orang lain, tidak ada yang mau mengambil risiko sebelum keaslian identitas Maji sebagai Putra Suci Sekte Miaoyin dapat dikonfirmasi. Melihat ini, Maji tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Identitas Putra Suci dari Sekte Miaoyin benar-benar berguna, tetapi anak itu. Maji tiba-tiba menoleh untuk melihat Ning Jie di sampingnya. Berpikir bahwa pria di depannya tahu identitasnya sebagai seorang penipu, tetapi dia berubah pikiran dan tidak lagi khawatir. Bagaimanapun, pria itu hanya melihat Putra Suci Sekte Miaoyin. Dan tidak ada bukti substansial untuk membuktikan bahwa dia bukan Putra Suci Sekte Miaoyin.